Kayak yang lihat ada apa ini? Bentar. Kayak ada api kecil. Mana? Oh iya. Bentar. Ini nggak siap. Awas kak. Sebelah. Sini. Oke. Belum kalian nonton video ini, kalian wajib pencet tombol subscribe. Karena dengan subscribe, kalian berarti support channel ini. Terima kasih. Halo Sobat Horor, kembali lagi bersama aku dan Kak Ivan di channelnya Steven Evander. Di channelnya, sekarang kayak itu ya, agak apa namanya? Gagu Gigu ya, apa sih bahasanya tuh? Agak gagap. Iya, karena tidak terbiasa ya sekarang ya. Jadi Sobat Horor, kali ini aku sama Kak Ivan itu lagi ada di satu daerah Ya. yang daerahnya itu sebenarnya lumayan dekat sama kota Tegal ya. Ya di daerah Batang sih. Betul, Ya kita- dekat-dekatnya ya 2 jam lah ya. Cuma kan lumayan Kak, daripada Kakak sampai ke Sulawesi, Iya ke benar juga Jawa sih. Barat, Jawa benar. Timur ya kan. Jadi kali ini tuh kita lagi di Batang, di daerah Jembatan. Jembatan Merah Iya. Kalikuto. Betul. Sobat Horor. Nah, yang orang-orang Batang nih langsung komen ya. Langsung komen. Nah, kenapa sekarang kita harus datang ke sini nih? Jadi di sini itu banyak yang ngomong Kak, kalau misalkan tempat ini tuh dijadikan salah satu destinasi bagi para pemilik Orang. usaha buat cari pesugihan. Iya. Nah, salah satunya yang terkenal di sini yaitu pesugihan siluman buaya putih, Sobat Horor ya. Iya. Jadi tempat di sini Sobat Horor itu benar-benar kayak kalau kata orang ya. Kalau mau cari ilmu, masuk ke daerah sana, jembatan seberangnya. Itu di pinggirannya banyak orang-orang naro-naro sesajen pesugihan. Nah, ada yang bilang itu pesugihan siluman buaya, ada yang bilang pesugihan siluman ular. Nah, Pokoknya siluman air iya, lah ya. tapi di sini yang terkenal adalah pesugihan siluman buaya putih. Sekarang katanya orang-orang yang memang itu tuh bukan cuma 1 orang 2 orang, jadi kayak ada oknum loh, Berarti kayak ada, persekutuan. iya, Dan emang enggak, komunitas gitu iya ya. dan emang orang dalam arti itu bukan orang-orang sembarangan loh. Jadi orang-orang yang sudah mungkin sering tahu loh, ini yang punya usaha ini, yang punya usaha ini gitu loh, kayak gitu, yang tahu loh titik-titik gimana. Dan memang katanya Sobat Horor ya, untuk mencari nih di mana pesugihannya itu katanya ada di pinggir-pinggir sungai. Berarti emang sengaja ditaruh di dekat sungai gitu Iya, ya. di pinggir-pinggir sungai, ya nggak terlalu pinggir banget, dan itu susah dicari. Kita harus teliti carinya. Paham nggak maksudnya? Katanya kayak gitu, karena nggak yang bener-bener pesugihan yang tepatnya yang bener-bener areanya besar gitu, karena yang kayak kecil. Oh ini Tapi justru malah yang kecil tuh yang lebih banyak nggak sih Kak? Yang lebih, maksudnya lebih apa ya, lebih banyak yang make dan naruh Yuk sambil di situ jalan, gitu. Ya jadi kayak gitu Sobat Horor ya. Dan bagaimana cara pesugihan itu bekerja? Jadi cara pesugihan itu bekerja adalah orang yang ingin melakukan pesugihan tersebut, dia menaruh seperti sesajen. Ini sih kata. Angin. Kenapa? Gak ada angin, dia gerak sendiri. Mana? Nah, cara pesugihannya adalah menaruh sesajen ya. Orang yang ingin melakukan pesugihan menaruh sesajen nih, taruh sesajen. Ketika sesajen itu nanti keesokan harinya dimakan oleh seekor buaya. Nah, katanya dalam arti hilang nih sajinya ya. Berarti doanya dikabulkan. Hah? Kayak gitu Berarti katanya. kayak, maksudnya entar dulu, sesajen ini bentuknya apa? Entah Ya daging entah kah atau entah apa entah gitu. itu sajen itu ya mungkin berupa makanan, atau kan sajennya banyak, ada yang kayak Iya, kelapa, ada yang kayak nasi, beras. Tapi aku baru tahu sih kalau misalkan kalau sesajen dimakan berarti terkabul gitu. Katanya. Nah, itu aku yang menjadi misteri adalah dimakannya apakah benar sama buaya? Nah, di situ loh, paham nggak? Kalau orang-orang sini bilangnya dimakan sama buaya. Kalau dimakan sama kucing? Ya aku juga nggak tahu. Nah, Nah, makanya kan kita mau coba nih, kita mau grebek nih ya, kita mau datang ini. Bener nggak ini pesugihannya tuh berbau-bau seperti itu, pengen lihat tuh loh. merinding deh. Nah, berarti kita kalau mau ke arah sungai sekarang, kita masuk sini nih, belok kiri. Masuk. Kita akan coba merapat ke arah sungai. Merinding sekarang.
Udah lama ya kamu ya nggak pernah explore ya. Nggak pernah ke tempat-tempat lain. Ya, cuma sobat horor, kita harus hati-hati ya karena orang-orang di sini tuh katanya nggak welcome. Orang-orang yang apa namanya, yang sampai dalam hati. Misalkan nih kita nemu ada orang pesugihannya itu, mending kita caw aja deh. Katanya Jadi dia, kita kabur gitu kalau iya bukan kabur sih, kita lebih kayak emang cuma lewat aja. Paham nggak? Intinya kalau kita digerebek sama orang, ya udah biar mungkin penghuni yang lain. Maksudnya kalau kita digerebek sama orang dalam arti kita yang kena ketangkap gitu ya, lebih baik kita cuma ngomong kita memang cuma lewat. Ini kan memang jalan nih, ini memang jalan kan. Mesti bilang aja kita yang cuma lewat. Oh nggak cuma lewat pak, mau cari apa gitu, kita mau cari benda hilang gitu aja deh. Jangan sampai kita bilang oh gue mau cari pesugihan, jangan bilang gitu. Barangkali jumlahnya banyak kan. Apalagi kamu cewek, paham nggak maksudnya? Oke, kamu bisa pegang kar, bentar. Tolong. Akhirnya, aduh. Oke sobat horor, jadi kita berdua udah cukup lumayan minggir ya masuk ya sobat horor ya. Nah di sebelah kanan itu adalah sungai, sebelah kanan sungai, bagian itu nggak tahu kayak masuk lebih ke hutan-hutan sih. Tapi sesak aku ya kak di sini ya kak? Kenapa? Sesak di sini? Iya, tapi aku tuh masih belum mudeng ini dalam arti itu bentuknya seperti apa ini pesugihannya gitu loh. Ya makanya aku penasaran. Aduh. Coba kali lihat lagi, barangkali ternyata dari tadi kita udah ngelewatin tapi kita nggak nyadar. Kadang itu aku tuh nggak habis pikir tau kenapa orang itu melakukan pesugihan, padahal ya mereka tuh tahu bahwa ini adalah suatu tindakan yang musyrik gitu ya, dalam arti menduakan Allah atau menduakan Tuhan gitu kan ya. Ya karena duniawi, iya, nafsu duniawi gitu kan ya, mereka pengen kaya instan. Iya, dan ya gimana kak, orang kan kadang-kadang udah tahu ada larangannya dan lain sebagainya juga tetap aja tuh. Coba jalan lagi deh. Coba kamu lihat bobo, coba di bobo. Iya, ini makanya aku lagi ngecek nih, kali aja ada yang kita nggak lihat. Aku takutnya kalau di tempat-tempat kayak gini tuh ya guys, kalau misalkan buat pesugihan tuh barangkali ada ular kan. Soalnya gini sobat horor, saya pribadi pernah menghadapi kasus-kasus dalam arti kayak berbau dengan siluman buaya dan lain-lainnya. Memang kadang siluman buaya itu adalah sosok manusia yang memiliki ilmu tinggi, yang dalam arti dia itu bersekutu dengan sosok jin yang menyerupai buaya sebetulnya. Cuma dalam arti di sini tuh kita nggak tahu juga ya. Ini kan kita mau ngerebek pesugihannya, bukan silumannya ya. Nah, maka dari itu aku tuh pengen lihat. Aku tuh belum tahu gitu loh. Kalau siluman buaya saya sering dengar ceritanya. Cuma kalau melihat langsung saya belum. Cuma ya ini saya itu pengen tahu nih bentuk pesugihannya seperti apa gitu kan. Entah itu dalam arti pesugihan, jangan-jangan pakai daging manusia juga kita nggak tahu kan. Astaga, serem banget kalau iya, nanti kalau misalkan kita ketemu berarti kita lari aja kak. Tapi kenapa rata-rata orang yang melakukan pesugihan itu pasti orang-orang yang kayak dalam arti berbentuk usaha makanan gitu kan ya? Iya, karena mungkin makanan itu nggak ada matinya. Maksudnya setiap hari orang butuh makan. Tapi pernah tahu waktu itu aku pernah dapat sebuah laporan, ada seorang pemerintah kayak orang pemerintah ya, dalam pemerintah, dia itu kayak melakukan pesugihan ratu ular. Itu buat apa gunanya? Di Gunung Kidul, untuk biar jabatannya dia itu naik. Oh, berarti maksudnya dia itu kayak menaikkan auranya dia biar dipilih sama orang-orang. Dia melakukan pesugihan tersebut gini-gini, saya nyembah-nyembah minta tolong semoga jabatan dia naik. Tapi sosok beliau itu meninggal ketika lagi OTW pulang. Nah. Jadi kan ketika mau ke sana itu beliau ada beritanya di situ pokoknya, aku kasih beritanya. Dan itu real ya. Jadi dia itu kan bentuknya kayak curam gitu kan kak. Gua langsir loh. Iya. Ya kan ada yang meninggal kan? Nah, iya. Itulah pokoknya. Tapi emang kenapa ya kak di penduduk situ tuh juga nyembunyiin gitu kalau di situ pernah ada yang meninggal? Ya nggak tahu ya. Kalau misalkan ada yang tahu ketahuan ada yang meninggal, nanti dikiranya serem gitu. Wisatanya sepi dong. Gimana kamu? Cuma kalau secara energi, secara hawa di sini tuh benar-benar pengap. Ya kan? Pengap banget di sini sobat. Terus juga di sini juga kayak, padahal ini apa ya namanya, tempatnya luas ya, maksudnya nggak rimbun banget lah, pohon-pohonnya nggak besar, tapi kita malah lebih sesak banget sobat dari sini. Nggak tahu kenapa tuh. Cuma yang aku pikir juga ya, maksudnya kamu pikir kenapa di sini dinamakan jembatan merah? Why kan? Sebenarnya sih kalau misalkan kayak jembatan merah ya kak, kan kita ada pernah dengerin beberapa gitu kayak Bruk Abang gitu kan, tahu kan sejarahnya Bruk Abang kan sama aja kayak jembatan merah kan.
Mungkin dulunya itu tempat buat perang zaman penjajahan Indonesia Belanda gitu loh. Jadi pertumpahan pertumpahan darah. Bener, makanya dinamain Jembatan Merah. Udah otomatis ini angker pasti sebenarnya. Iya. Kalau kalian lihat tuh pasti di sini emang angker banget sih. Kalau misalkan kalian tahu treknya kita yang tadi kita turun, wah gila nih. Ini enak banget sebenarnya buat camping kan, kalau gitu kan buat next. Aku sih nggak mau tidur di tempat kayak gini sebenarnya ya. Nggak minat. Kenapa kak? Kenapa? Aku kayak ngeliat ada apa ini, tantan. Kayak ada api kecil. Mana? Oh iya. Ini nggak siapa, aku salah lihat. Kak, fokus kak, hati-hati kak. Yang di bagian sebelah sana tuh. Aduh, di balik pohon ini nggak kelihatan ya? Aduh, nggak kelihatan. Oh, merosok ya? Ke bawah ya? Coba. Lihat ke sini. Oh, itu sungai bener. Itu tuh sebelah sana langsung sungai. Oh iya. Sebelah sana langsung sebelah sana. Oh, iya. Oh, sebelah sana langsung sungai. Nah, itu langsung sungai tuh, tengah tuh. Oh iya betul. Itu kan. Di sini tadi ini, di balik pohon ini. Sini. Tas dulu kak, pelan-pelan. Tuh, kali tuh. Ke sungainya. Kelihatan nggak sih? Itu sungainya. Tuh. Oh iya itu. Kelihatan nggak? Kelihatan ke sungainya. Iya, kita bos. Jalurnya mana jalurnya? Mana? Ya ampun, aku kira jalurnya ini loh. Awas kak. Sebelah. Sini. Oke, sebentar. Banyak rumput. Astaga. Oke, sebentar. Oke, bentar. Sebentar. Baunya. Oke, bentar. Kamu lihat dulu, pasti kan nggak ada orang. Lihat dulu kak, coba kak. Makanya. Itu apa kak? Nggak tahu. Kayak putih. Tuh kan, itu petunjuknya. Bahwa di sini memang nggak. Bahwa di sini memang tempat itu apa? Tempat buat itu. Buat naruh sajen ya. Sobat Horor, itu sungai. Sobat Horor. Aku terangin dulu ya. Sobat Horor, itu sungai. Dan di sini coba pegang. Gila, itu sajen. Ih, apa itu ayam? Tahu. Bener kan dugaan aku, sesuai dengan apa yang dibicarakan sama masyarakat. Ini selanjutnya terus ini. Kalau memang ini pesugihannya disetujui kan? Enggak, pesugihan disetujui. Iya. Sosok buaya itu mungkin akan datang ke sini kan? Makanya di pinggirnya persis ya kak. Makanya. Ada telur. Aku nggak tahu telur itu apa. Telur apa kecil banget? Nggak tahu. Terus ada daging seger. Ini daging ginian. Itu juga ada telur lagi. Tapi ini aku. Baunya busuk banget ya kak. Apa jangan-jangan udah dimakan ya? Enggak, gitu loh. Ini yang aku temui ini Sobat Horor. Ini aku belum bisa memastikan bahwa ini apakah benar ini pesugihan siluman buaya atau mungkin hanya pesugihan biasa. Aku nggak tahu. Tapi ini dekat sama sungai Sobat Horor. Iya. Sebetulnya itu benar-benar ada jalurnya kayak dari sungainya bisa naik ke atas. Ini harusnya diisi apa gimana ya biar kelihatan ya? Tuh ya, sungai ya Sobat Horor, lihat ya, di air. Ini kan jalurnya. Iya. Ini kan jalurnya nih. Tahu nggak maksudnya? Nah, tapi cuma gini sih, maksudnya tuh apa mau kita bawa aja apa gimana ya? Hah, bawa? Emang nggak bahaya kalau kita bawa? Tahu. Kak, serius kak? Serius? Ih, Tapi jangan nih. terus gimana nih, mau di? Kak. Diam dulu. Aku dengar sumpah kak. Gimana? Ih, tuh kan. Dari sungai. Tuh kan. Kan? Ya udah. Dari sungai. Hah? Gimana nih? Duh, aku takut. Kak, gimana nih? Kak. Gimana nih? Dari arah sebelah kanan kan? Astaga. Ada suara. Aduh, terus gimana nih? Kak. Terus gimana nih? Aku cek dulu ya. Hah? Sumpah itu kayak ada suara sesuatu loh Sobat Horor. Dari arah sungai. Aku jadi penasaran, itu suara apa ya?
Aku takut barangkali di sini nanti ada orang. Nggak ada orang kan ya? Pastiin dulu. Aduh, ini jalan ini. Benar-benar ada tetangga lagi. Mereka ada di situ. Kata suara orang jalan. Bentar. Ada suara. Kakak. Ada yang woi. Tadi ada orang. Serius loh. Ayo cepetan. Ayo kak, kabur kak. Jangan. Kak, serius. Ayo cepetan. Cepetan kak. Kamu bener gak sih tadi dengar suara? Bener sumpah, gak bohong aku. Asli, aku sampai deg-degan banget. Soalnya aku nggak dengar suara orang Skar. Aku denger kak, woi ngapain kayak gitu? Masih? Iya, Kamu nggak dengar? Keras apa enggak? keras aku denger gini, kretek gitu kayak suara. Aku nggak dengar suara orang. Aku tapi dengar suara ngerengan. Kayak kayak gitu terus tuh. Yuk kak keluar kak dari sini udah yuk. Tapi itu gimana tadi ya? Ya udah masih kita mau samperin. Wah, harusnya kita ngambil tadi tau sih. Aku tuh pengen kayak liatin teliti tuh kayak gimana sih gitu loh. Barangkali ada jimat-jimat. Nggak mungkin kita balik lagi juga kan. Aku udah takut banget tahu. Mending kita rame-rame, orang kita cuman segini orangnya, 2 orang doang. Tapi kalau menurut kamu kalau emang itu bener orang, berapa jumlahnya gitu loh? Masalahnya ketika kamu denger, tapi aku nggak denger. Makanya aku kaget, mana suara orang gitu loh. Pokoknya aku cari tuh. Mana kayak pasal nggak ada yang itu. Ayo kita pulang aja yuk. Aku pasain udah gak enak nih, sumpah. Rasanya aku udah gak enak Tapi banget. kalau tadi soalnya. suara apa ya Kar? Gak tahu kak. Mungkin suara siluman itu kali. Coba. Aduh. Nah, kalau menurut kamu nih, suara apa itu? Kalau menurut kamu? Tuh lihat. Tahu kayaknya suara siluman itu kali. Masa suara siluman sih? Ya kan kayak aku. Ya. Aku seumur belum pernah dengar sih kayak suara siluman tuh kayak gimana sebenarnya itu. Secara detailnya tuh kayak gimana? Aku tuh paling cuma dengar suara-suara kayak kalau suara kuntilanak mah oke ya, sering banget aku suara kuntilanak, suara pocong apa suara waduh yang kayak genderuwo tuh. Yuk kak. Yuk. Tapi kita kita kan datang jauh-jauh dari Tegal. Tuh masalahnya. Aku pengen lihat lagi Kak, kita cari lagi. Nggak usah. Kalau cari lagi resiko kak. Tadi barangkali di rame-rame kita cuma berdua doang loh. Mending kita bawa pasukan. Tapi kan aku Apa? nggak lu sekarang kamu pikir pakai logika deh. Kamu dengar suara, Iya. tapi aku nggak denger. Iya kan? Itu manusia apa bukan? Itu pertanyaannya. Ya tapi kan sekalipun bukan manusia kan bahaya lah. Aku penasaran sebetulnya. Apa jadi kan sebelah sungai persis lagi tadi. Pengen lihat sosok silumannya. Apa aku taruh kamera? Gak usah. Taruh kamera cepetan. Aku udah gak kuat nih. Apa Gak itu usah. aja sebetulnya. Next aku sendiri aja sini ya. Camping di sini sendirian sebetulnya. Di tempat siluman itu sebetulnya. Aku pengen banget lihat itu loh Kar. Kakak itu Iya. minimal punya cita-cita itu jangan yang aneh-aneh gitu loh. Itu bukan cita-cita. Aku tuh pengen banget buat sobat horor itu puas gitu loh. Dengan asal seperti ini aku tuh penasaran. Udah gede. Gini aja deh. Kamu pulang aku sana sendiri. Gak mau banget ya. Hah? Gila ya nanti kakak sini jangan pas lagi kayaknya masa aku pulang sendirian terus kakak di sini gitu. Ya gimana ya? Oh iya benar-benar seorang bener seorang. Tuh kan. Ya.